selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Masih ada sukacita bersama Yesus, kamu dan saya, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan. Lagunya apa, Kak Linda? Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati ibadah kami dan memimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan, lagunya Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, hati senang aja patah ketika pulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memuji Tuhan. Lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, anak-anak Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali hari Minggu ini Ibu dikasih kesempatan untuk menyapa kalian dalam ibadah sekolah Minggu secara online ini. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, dan kami juga sebagai anak-anak-Mu dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 1 ayat 7 sampai 10. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciuminyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik sekalian, anak-anak Tuhan, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang senang atau pernah pulang kampung? Pulang ke kampung mamanya kah? Pulang ke kampung bapaknya? Atau pulang ke rumah nenek, ke rumah kakek? Siapa yang senang pulang kampung? Pasti kita semua senang kalau diajak pulang kampung. Tapi dalam bacaan kita ini ada seorang ibu, dia juga mau pulang kampung. Tapi dia pulang kampung dengan hati yang sedih. Dia tidak senang mau pulang kampung. Kenapa dia tidak senang mau pulang kampung? Karena di perantauan di tanah Moab, ibu ini kehilangan suaminya dan 2 anaknya. Siapa nama ibu ini? Bacaan kita menceritakan bahwa ibu ini adalah Naomi. Naomi kehilangan suaminya, namanya Elimelek. 10 tahun sesudah kehilangan suaminya, Naomi juga kehilangan 2 anak laki-lakinya, namanya Mahlon dengan Kilion. Sedih hatinya, sudah tidak ada suami, lalu kini ditinggal sama 2 anak laki-lakinya. Sudahlah tidak punya apa-apa di tanah orang, tambah lagi kehilangan suami dan anak-anaknya. Itulah kenapa Naomi hendak pulang ke kampungnya di tanah Betlehem. Nah, tetapi meskipun dia ditinggal oleh suaminya dan ditinggal oleh 2 anak laki-lakinya, tetapi Naomi masih punya 2 anak mantu. Tahu ya anak mantu ya, anak menantu. Anak menantu perempuan. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Ruth. Sudah dipaksa, akhirnya Orpa memutuskan untuk kembali ke tanah Moab, meninggalkan Naomi. Tetapi ada satu yang bertahan, anak menantu Naomi yang namanya Ruth. Ruth ini tetap bertahan dengan mengikuti ibu mertuanya Naomi. Adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kira-kira kenapa Ruth mau mengikuti Naomi ini? Mau mengikuti orang tuanya, padahal Naomi bukan orang tua kandungnya. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, Naomi itu hanya seorang janda, tidak punya suami, bahkan janda miskin. Tidak punya apa-apa lagi, dia kelaparan di tanah orang. Yang ketiga, entah kenapa Ruth ingin ikut dengan Naomi, padahal dia tidak tahu nanti di tanah orang, di kampungnya Naomi ini dia akan jadi seperti apa, dia belum tahu. Itu yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang ibu mau bertanya, kira-kira kalau kita ditanya, sayang enggak sama orang tua? Mengasihi orang tua enggak ibu dengan bapak, mama dengan bapak kita? Jawabannya apa? Pasti sayang, ya kan? Tapi coba kalau kita ditanya, orang tua kita, kalau kita mengasihi orang tua kita, mau enggak ikut kata-kata orang tua kita? Tunggu dulu, ya kan? Belum semua kita mau ikut kata-kata orang tua. Orang tua bilang pulang sekolah, mandi, nggak usah lagi keluar, cuci kaki, cuci tangan, makan, terus istirahat. Gitu. Tapi enggak didengar. Nah, belajar dari Ruth. Yang pertama, dia mengasihi orang tuanya. Contoh konkretnya adalah dengan mendengar kata-kata orang tuanya.
Bu, Ruth tidak dengar kata-kata Naomi. Naomi suruh pulang, tapi dia tidak dengar. Itu karena kasihnya. Dia tidak tega meninggalkan orang tuanya. Jadi apa yang orang tua kasih tahu, apa yang orang tua kasih ingat, itu selalu yang terbaik bagi anak-anak. Yang kedua dari bacaan kita ini, apa yang didapat oleh Ruth ketika dia mengikuti tetap mengasihi Naomi. Teman-teman tahu? Adik-adik tahu? Akhirnya Ruth menjadi istri siapa ketika dia mengikuti Naomi? Ruth menjadi istri orang kaya, istri Boas. Itu yang pertama. Yang kedua, tahukah adik-adik bahwa Ruth ini adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus? Ibu mau baca kitab Matius. Matius pasal 1 ayat 5. Boas memperanakan Obed dari Ruth, dan Obed memperanakan Ishak. Obed ini, anak Ruth ini adalah kakeknya Tuhan Yesus. Dengan kata lain apa? Ruth adalah bagian dari Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai Ruth sebagai bagian dari rancangan keselamatannya. Ini anugerah, ini hadiah bagi orang-orang yang terus mau mengasihi orang tuanya, yang mau mendengarkan, yang mau ikut apa kata orang tuanya. Adik-adik percaya bahwa satu saat kita pun akan menerima berkat dari Tuhan kalau kita dengar-dengaran dan tetap mengasihi orang tua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman yang sudah kita dengar, mari kita muji Tuhan, lagunya 12 murid Yesus. Ya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Adik-adik, anak-anak Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi ini, meskipun secara online. Kami percaya berkat Tuhan ada buat kami, anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi kami dalam masa pertumbuhan kami, pendidikan kami, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan, dimanapun itu Tuhan jaga dan lindungi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kakak adik kami, juga kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga buat kakak Linda dan kakak Putih yang melayani. Kiranya juga Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut berkat-Mu di minggu pagi ini, karena kami percaya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan ya, rajin berdoa, dan Alkitabnya dibaca ya adik-adik. Salam dari kami bertiga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus